Komisi 2 DPR RI bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah mengadakan rapat kerja untuk membahas persiapan pilkada dan evaluasi pemilu 2024. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia pada rapat pertama terkait perancangan peraturan KPU tentang penyusunan daftar pemilih dalam pilkada dan pencalonan kepala daerah. Rapat akan dilanjutkan untuk membahas mengenai evaluasi pemilu 2024, Pilpres, dan Pileg. Akan kita siapkan per TPS paling banyak jutaan lain. Lantas bagaimana hasil rapat evaluasi Komisi 2 DPR RI dengan KPU mengenai pemilu 2024? Sudah ada reporter TV One, Leo Chandra di gedung DPR RI. Leo, silakan dengan laporan Anda. Apa hasil evaluasi pelaksanaan pemilu 2024 di Komisi 2 DPR hari ini? Ya, selamat siang Tisa dan juga pemirsa. Memang sampai saat ini pihak dari Komisi 2 DPR RI kemudian bersama dengan KPU dan juga Bawaslu masih melanjutkan terkait dengan rapat kerja pembahasan tentang evaluasi pemilu Pilpres 2024 dan juga Pileg 2024. Di mana memang sejak pagi tadi Komisi 2 DPR RI bersama dengan juga KPU ini melakukan rapat terkait dengan penyusunan daftar pemilih dan pemilih dalam pilkada, kemudian adanya PKPU tentang pencalonan kepala daerah, di mana tadi rapat ini dilakukan di gedung Nusantara DPR RI Kompleks Senayan Jakarta yang dimulai sejak pada pukul 10 pagi tadi, di mana ini dihadiri oleh Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Ahmad Doli bersama dengan Ketua KPU RI dalam hal ini Hashim Asyari bersama dengan juga Komisioner KPU Idam Holik hadir di gedung Parlemen Senayan Jakarta. Kemudian juga hadir Ketua Bawaslu Rahmat Baja bersama dengan Ketua DKPP Hedi Lugito bersama dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Togab Simangunsong. Di mana rapat ini juga dilakukan secara terbuka dengan dua rapat membahas terkait dengan dua draft oleh pihak dari KPU, yaitu pertama Tisa dan juga pemirsa, yaitu peraturan pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan juga wakil wali kota, dan yang kedua ini penyusunan draft terkait dengan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati, wakil bupati dan juga wali kota bersama dengan wakil wali kota, di mana kemudian salah satu syarat yang menjadi kepala daerah tersebut, di mana poin pertama yaitu orang tersebut akan mencalonkan sebagai kepala daerah yang sedang menduduki jabatan DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota, maka yang bersangkutan dalam hal ini harus mundur, wajib mundur. Dan kedua, pihak KPU juga memastikan bahwasannya pelantikan masing-masing terkait dengan DPRD dan juga DPR RI ini dijadwalkan berbeda begitu, di mana untuk tahap pilkada pendaftaran calon dilaksanakan pada tanggal 27 dan juga tanggal 29 Agustus 2024. Kemudian untuk selanjutnya penetapan pasangan calon terkait dengan kepala daerah ini akan dilakukan pada 22 September 2024, dan DPR RI sendiri ini rencananya akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024. Dan informasinya lagi Tisa bahwasannya artinya pada tanggal 1 Oktober itu maka untuk anggota DPR yang masih sebagai calon terpilih, yang kemudian ini menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dalam situasi ini kemudian disepakati untuk nantinya mendapatkan penegasan bahwa seseorang mau mengambil jalur eksekutif, maka sebagai calon kepala daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah tanggal 22 September 2024, dalam hal ini yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai calon terpilih. Dan kemudian karena penetapan sebagai calon terpilih itu baru menggunakan SK KPU, kemudian baik KPU pusat maupun KPU provinsi serta kabupaten kota. Dan nantinya juga Tisa, maka kemudian sebagai calon tersebut membutuhkan diri untuk dapat dilakukan perubahan SK KPU tentang calon terpilih tersebut. Dan juga nanti untuk penggantian calon terpilih menurut Undang-Undang Pemilu nantinya akan diisi oleh calon dari partai politik yang sama dari daerah pilih dengan memenuhi suara terbanyak peringkat berikutnya begitu. Dan juga
jadi dalam situasi ada orang statusnya sebagai calon terpilih yang kemudian ini akan ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah, maka yang bersangkutan wajib mundur dari sebagai status terpilih. Dan juga berdasarkan pemilu 2024, Tisa dan juga pemirsa, bahwasannya per TPS ini akan ada sebanyak 300 pemilih, di mana untuk tidak menggabungkan desa, kelurahan ataupun sebutan lainnya, kemudian adanya pemilih ke TPS, kemudahan pemilik ke TPS, kemudian yang terakhir tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda, dan terakhir ini terkait dengan aspek geografis yang setepat. Begitu Tisa, untuk sekarang sampai saat ini memang evaluasi terkait dengan rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI beserta dengan Bawaslu dan juga KPU masih terus berlangsung, dan kami akan terus mengupdate ke pemirsa terkait dengan hasil evaluasi terkait dengan pemilu 2024 untuk Pilpres dan juga Pileg. Begitu Tisa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporan Anda.